Bendera Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-78 Rabu 3 Januari 2024 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan saya ambil alih. Masing-masing pimpinan barisan kembali ke kanan barisan. Berjalan. Latihan penghormatan. Hormat! Istirahat di tempat. Penjabat Bupati Indragiri Hilir selaku pembina upacara menempati mimbar upacara. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara. Hormat! Tegak! Laporan. Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia 3 Januari 2024. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Belok kiri, jalan.
masing-masing. Jalan. Henti. Hap. Kepada bendera merah putih. Hormat! Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Di
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salat di tempat. Kau. Tutup formasi. Jalan. Tiga langkah ke belakang. Jalan. Iya, tidak benar. Dua, ambil kanan, langkah tegak, satu. Jalan. Belok kiri. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kiri. Jalan. Belok kanan. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah melindungi kita, marilah kita mengingat menurut agama dan sebagai masing-masing. Menunjukkan kita mulai.
Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Kopri. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Belok. Kiri. Lapor. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prasetya Kopri. Siap, laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya, Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Berjanji. 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta setia kawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Tidak maju. Jangan. Teruskan. Terus. Penyerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya diawali dengan pembacaan salinan keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 35 /TK tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni tahun 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditanda tangan. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 35 /TK tahun 2023 tanggal 19 Juni tahun 2023. 1. Saripah Aini SPDI Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. 2. Normah SAG Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. 3. Hajah Mariana SPD
Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 4. Muhammad Amin SPD, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 5. Dr. Andes Abdullah, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 6. Dr. Andes RD Indra, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 7. Mr. SPDI, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 8. Rosina SPDI, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 9. Sarifah Khairani SPDI, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 10. Haja Samsia SPDI, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 11. Haji Agus Salim SAG, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 12. Hapni SS, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 13. Nur Asia SPDI, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 14. Sukmawati SPDI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 15. Masna SPDI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 16. Jamiah SPDI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 17. Tarmina SPDI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 18. Siti Alawiyah SPDI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 19. Hamdan SSI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 20. Fatmawati SAG, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 21. Elida Saragi SPDK, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 22. Said Himyari SPDI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 23. Ratna Dewi SPDI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 24. Arniyanti SPDI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 25. Ahmad Mujiono SPD SD, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 26. Hobina SPDI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 27. Sri Hartini SPDI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 28. Muprita, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 29. Jahlelawati SPDI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 30. Zulkifli SPD SD, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 31. Nur Ida Laila SPDI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 32. Muhammad Ali Nafiah, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 33. Nur Aini AMA, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 34. Rahman Shah SPDI, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 35. Rahmida SPD, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. 36. Nurul Bahriyani SPD, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. 37. Sutri Mailani SPD, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. 38. Muhammad Kurdi SPDI, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. 39. Umi Kalsum SPD, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. 40. Harijal SPD SD, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. 41. Ahmad Sauki SPDI, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. 42. Meli Hairani SPDI, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditandatangani. Secara simbolis diwakili oleh penerima Satya Lencana Karya Satya 10 tahun Ahmad Sauki SPDI, 20 tahun Armiyanti SPDI, 30 tahun Haji Agus Salim SAG. Kami silakan mengambil tempat.
Dimohon kepada penjabat Bupati Indragiri Hilir untuk menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya kepada penerima tanda kehormatan, didampingi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir kembali ke tempat, dan kepada penerima Satya Lencana Karya Satya kami persilahkan kembali ke tempat. Amanat Pembina Upacara. Amanat Seraan Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ali dunya wal akhirah rasulillah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Pembina Agama Kabupaten Indragiri serta seluruh jajaran, yang terhormat para kepala kantor urusan agama, ibu agama, pengawas madrasah, pendidikan agama Islam, kepala madrasah dan ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama di Kabupaten Indragiri. Terhormat hadirin serta upacara yang berbahagia. Pada upacara pagi ini, jika saya membacakan semangat Menteri Agama Republik Indonesia pada peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Rasa syukur sudah seharusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat karunia dan anugerah kepada kita semua. Hari ini kita telah memasuki tahun 2024. Setiap tahun baru, setiap insan Kementerian Agama memiliki makna baru. Kementerian Agama dilahirkan pada awal tahun, yakni 3 Januari, tepatnya 3 Januari tahun 1946. Artinya setiap memasuki tahun baru, kita harus memiliki spirit ganda yang muncul dari pergantian tahun dan peringatan hari lahir Kementerian Agama. Spirit ganda ini harus diwujudkan dalam bentuk amal bakti yang semakin mendalam dan paripurna. Hari amal bakti tentu tidak semata sebuah nama, tetapi di dalamnya terkandung harapan dan tekad untuk menjuruskan pengabdian kita kepada seluruh umat beragama. Pada peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama ini, saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan semangat pengabdian dan perjuangan kita mewujudkan segala cita dibentuknya Kementerian Agama. Hadirin peserta apel yang berbahagia, sebagai institusi yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
dan pendidikan keagamaan. Tugas Kementerian Agama tidaklah ringan. Di antara tugas kita adalah menjaga harmoni kehidupan beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional. Tugas berat ini dilaksanakan di antaranya dengan memberikan layanan yang adil, transparan, dan akutabel untuk seluruh umat beragama. Selain itu, kita juga memiliki tugas untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan agama. Bekal pendidikan agama yang moderat adalah fondasi kokoh dalam mewujudkan kerukunan umat beragama demi tercapainya tujuan pembangunan. Melalui berbagai program reguler dan 7 program prioritas Kementerian Agama, kita terus bekerja keras melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan pada kita semua. Penguatan moderasi beragama, transformasi digital, dan digitalisasi kuat, Kementerian Pesantren, Cyber Islamic University, Religious Index, untuk umat beragama adalah giat dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh umat. Hasilnya sudah mulai terlihat. Moderasi beragama sudah menjadi nafas dalam setiap langkah insan beragama. Transformasi digital terlaksana di seluruh satuan kerja Kementerian Agama dan lembaga pendidikan keagamaan. UA sudah bertransformasi menjadi semakin baik dalam memberikan layanan. Pesantren-pesantren mulai menapaki fase kemandirian dalam amal usaha dan ekonomi. Saya dari University sudah on the track, kerukunan umat beragama pun semakin meningkat. Tentu keberhasilan itu bukan tanpa kekurangan. Masih banyak yang harus dibenahi dalam rangka perbaikan program mendatang. Kita jangan berpuas diri dengan berbagai hasil yang dicapai. Kita harus selalu mengevaluasi diri karena tugas kita belum usai. Momentum pergantian tahun dan peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Hadirin peserta yang berbahagia, pada momentum Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama ini, saya mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk meningkatkan spirit layanan kita kepada seluruh umat beragama. Indonesia hebat bersama umat adalah tema yang kita usung pada Hari Amal Bakti ke-78 ini. Ini bermakna bahwa kita harus membersamai umat untuk menuju Indonesia hebat. Wujud dari membersamai umat ini adalah dengan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat beragama. Oleh karena itu, mari kita wujudkan birokrasi yang melayani. Kita layani umat dengan senang hati, riang gembira, dan penuh pengabdian. Jadikan pelayanan umat ini sebagai panggilan hati, bukan semata kewajiban birokrasi. Jika pelayanan umat ini dilandasi sebagai panggilan hati, maka saya yakin dan percaya akan terwujud birokrasi yang inklusif, transparan, dan berdampak. Akan betul-betul bersama umat yang berujung pada Indonesia hebat. Hadirin peserta apel yang berbahagia, pada tahun 2024 ini kita dihadapkan pada peristiwa politik yakni pemilihan umum. Agenda politik ini adalah satu hal yang lumrah yang merupakan agenda kita semua sebagai warga negara. Dalam kesempatan ini, saya mengajak untuk senantiasa menjaga diri, keluarga, dan masyarakat. ASN Kementerian Agama adalah netralitas sesuai dengan ketentuan perundangan. Dengan balutan netralitas ini, saya meminta kepada ASN Kementerian Agama untuk membantu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat. Mari kita kawal pemilihan umum dari potensi penggunaan politik identitas, terutama identitas keagamaan. Kampanyekan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas karena mudaratnya sangat besar dan dapat berujung pada desintegrasi bangsa. Jadikan pemilihan umum sebagai agenda yang penuh riang gembira dan sukacita. Hadirin peserta apel yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 10.198 pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Permohonan itu telah dikabulkan Bapak Presiden. Dan pada amal bakti ke-78 ini atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun kepada 1.071 orang, 20 tahun kepada 2.810 orang, dan 10 tahun kepada 6.311 orang sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama.
Semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi wasit dan pelayanan umat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama tertanda Yakut Khalil Thomas. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqan qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا سقما إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر لنا أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cahaya, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau Zat yang Maha Mulia. Kami tadahkan tangan ini ke hadirat-Mu karena Engkau Zat yang Maha mengabulkan segala doa. Dengan mengucapkan puji serta syukur ke hadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia, pagi ini kami hadir di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka melaksanakan upacara bendera Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama tahun 2024 sebagai bentuk syukur dan membangun kesadaran berkarya bersama, seraya bermohon tunjukilah hati dan pikiran kami dengan cahaya agar kami mampu menunaikan tugas pengabdian dengan segenap daya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, dengan semangat peringatan Hari Amal Bakti ini, tumbuhkanlah rasa kebangsaan dan nasionalisme yang kuat pada diri kami, sehingga dapat memantapkan nilai-nilai patriotik, semangat perjuangan, rela berkorban yang telah ditauladankan oleh para pahlawan, para ulama dan tokoh-tokoh bangsa kami. Berikanlah kami, keluarga Kementerian Agama ini kekuatan untuk dapat mewarisi semangat perjuangan, mewujudkan cita-cita bangsa, mengisi kemerdekaan, menjadi bangsa dan negara yang aman, sejahtera lahir dan batin, senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang. Ya Allah, Tuhan yang mengabulkan segala hajat, sertakanlah semua tugas kami dengan limpahan rahmat dan barakat. Anugerahkanlah kami jalinan persaudaraan yang akrab dan saling hormat. Hindarkan kami dari perselisihan, permusuhan dan saling hujat. Berilah kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, cahaya ilmu dan kasih sayang untuk memandu umat. Jadikan mereka tauladan dalam memberikan pelayanan yang tulus dan ikhlas bagi semua rakyat. Berikan juga kekuatan kepada kami para pegawai seluruh komponen Kementerian Agama agar dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah. Demi terwujudnya keberhasilan program pembangunan Kementerian Agama di segala bidang, baik penguatan moderasi beragama, transformasi digital madrasah, revitalisasi kantor urusan agama, haji ramah lansia, kemandirian pondok pesantren. Semoga momentum Hari Amal Bakti ke-78 ini
kerukunan umat meningkat. Semuanya itu untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat demi mewujudkan Indonesia hebat bersama umat. Ya Allah, yang menganugerahkan ilmu dan kreativitas, anugerahkan kepada kami kemandirian agama yang cerdas, inovatif dan profesionalitas. Tingkatkanlah semangat pengabdian, dedikasi dan integritas, serta loyalitas. Mantapkan kerjasama kami dengan semangat sinergisitas, kolaboratif dan sportivitas, demi peningkatan prestasi melayani umat tanpa batas. Bekerja keras, penuh vitalitas, terukur dan tergagas, serta beramal ikhlas. Ya Allah yang maha damai dan maha suci, kami bermohon agar kesejukan rahmat-Mu selalu menyirami setiap cita-cita, arah perjalanan dan gerak langkah bangsa kami. Terbangun kesejukan dalam kemajemukan interaksi, dalam kesadaran persaudaraan saling memuliakan dan menghormati. Semoga pemilu 2024 mendatang berjalan lancar, aman, damai dan harmoni. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru dan pemimpin-pemimpin kami, dosa para pejuang, pahlawan pejuang bangsa kami. Terimalah amal ibadah mereka, karena Engkaulah Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Penerima Taubat. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu wajib nasional dan medley lagu Nusantara. Jiwa raga kami
Yeah.
Laporan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Keluarkan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara. Hormat. Rak. Tegak. Rak. Pembina upacara berkenan kembali ke tempat. Upacara selesai, barisan diistirahatkan.